Coba untuk mempelajari lebih mendalam, lebih kita ulang-ulang. Saya yakin teman-teman banyak yang masih belum memahami, dan saya mencoba untuk membantu teman-teman yang masih belum paham dengan menggunakan Google Spreadsheet. Sebentar ya, ini linknya Google Spreadsheet-nya. Oke. Dipersilakan akses ke Google Spreadsheet yang sudah saya share kepada teman-teman semua. Kita akan bahas bersama menggunakan Google Spreadsheet yang ada. Saya lihat sudah banyak yang bergabung di Google Spreadsheet-nya, jadi teman-teman nanti bisa mendownload. Tapi saran saya sih mendownloadnya setelah nanti saya isi dengan lengkap ya, agar supaya bisa ketahuan isi dari Oke. Saya izin share screen ya, share screen biar supaya teman-teman bisa lihat screen yang saya tampilkan. Oke, tadi Pak Bagus sudah menyampaikan sebuah studi kasus. Nah, studi kasus ini akan saya coba jelaskan menggunakan Google Spreadsheet. Jadi di sini ada layar saya udah kelihatan ya teman-teman semua? Sudah kelihatan kan ya? Sudah Pak. Kasih kita akan bahas. Sebentar ya. Oke. Baik, yang sebelah kanan, sisi kanan ini ada YouTube-nya atau ada soal atau studi kasusnya, dan yang sebelah kiri layar saya adalah perhitungan menggunakan Google Spreadsheet-nya. Jadi di sini ada 6 mesin. Nah, 6 mesin ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya dari sisi ukuran dan lain-lainnya. Nah, kita coba mengisi ini sebenarnya yang matriks awal ini adalah kaitannya antara satu mesin dengan mesin lain gitu kan. Apakah ada interaksi atau tidak? Kalau seandainya ada interaksi, seberapa besar interaksinya? Makanya ini diisi dengan angka 12, 3, 6, 0, dan 20. Nah, otomatis ketika saya mengisi sisi bagian baris pertama, maka kolom pertama juga akan terisi. Ya, kolom pertama akan terisi. Nah, teman-teman yang sudah mendownload boleh untuk diuji coba menggunakan Microsoft Excel ya, atau menggunakan Google Spreadsheet-nya. Lalu kita isi angka 5, 5, 5, dan 0. Ini nanti mohon saya diingatkan kalau misalkan ada salah dalam pengisian angka ya. Maklum udah tua ini, angka-angka kecil gini udah nggak kelihatan, agak sulit kelihatan. Jadi nanti tolong remindernya kalau misalkan inputan angka saya ada yang salah. Oke, jadi kita sudah menginputkan
interaksi antar satu mesin dengan mesin yang lain. Selanjutnya kita akan menginputkan lebar dari mesinnya. Ada yang 20, ada yang 10, ada yang 16, lalu ada yang 20, ada yang 10, lalu ada yang 10, oke. Saya jadi kuningnya. Jadi yang kuning-kuning inilah yang dimasukkan inputan datanya. Lalu jaraknya tadi disampaikan adalah 2 meter ya. Jadi saya inputkan angka 2 sini. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita menginputkan data interaksi dan lebar mesin dan jarak, maka ada perhitungan adjacency weight matrix. Adjacency weight matrix adalah dengan rumus interaksinya sekitar 12 ya, 12 dikali dengan 2 itu adalah distance ya, distance jarak J3, oke. Lalu ditambah dengan 20 plus 10 berarti dikarenakan ini adalah mesin 1 dan mesin 2, maka kita menggunakan lebar mesin dari mesin 1 dan mesin 2, 20 dan 10. Ini ya, berarti I3 dan D9 ya, I3 dan D9. I3 dan D9. Jadi otomatis kalau misalkan lebar mesinnya ini ditambahkan di sini di input, maka di sini juga akan terisi lebar mesinnya sama. Itu. Oke, lalu dibagi 2 ya, dibagi 2 dan hasilnya sama persis ya. 104, 60, 132, 0, 34, 0, 60, 85, 75, 204, 60, 75, 200, 60, 30, 204, 34, 285, 132, 0, 60, 60, 34, 72, 72, 204, 30, 0, 3, 40. Nah, berarti exactly same ya, sama ya dengan menggunakan rumus yang sudah disampaikan tadi untuk adjacency weight matrix-nya. Lalu saya inputkan semua, berarti perhitungan Pak Bagus ini sudah valid semuanya. Oke. Nah, selanjutnya tahapan dalam MST ini adalah mencari angka adjacency weight yang paling besar ya. Itu nggak sih yang paling besar tadi ya? Yang paling besar dicari nah, di sini saya sudah memberikan kalau di spreadsheet itu ada format terus conditional formatting ya. Jadi saya menggunakan conditional formatting, lalu saya menggunakan ketika nilainya dia paling tinggi, maka angkanya dia yang paling merah ya, paling merah. Jadi nanti teman-teman bisa langsung mengetahui mana angka yang paling tinggi. Nah, kita lihat di sini yang angka paling tinggi itu adalah angka ada di mesin 1, hubungan antara mesin 1 dan mesin 6. Maka dari itu, untuk yang ini saya memasukkan angka 1 dan di sini angka 6. Oke. Jadi kita memilih hubungan yang paling besar ya adalah 340, hubungan antara 1 dan 6. Berarti 1 dan 6 kita pilih. Oke. Selanjutnya setelah kita memilih 1 dan 6, maka tangannya dari si 1 ini masih ada satu lagi kan. Ya kan? Tangannya si 1 ini masih ada satu lagi dan tangannya 6 juga masih ada satu lagi. Maka kita pilih yang ke second-nya. Nah, dari 1 ini ya, 1 kita akan memilih mana dari 1 ini selain dari 6
yang memiliki nilai tertinggi. Ternyata di sini adalah angka 2, maka di sini saya memilih angka 2. Oke. Nah, sedangkan di sini untuk yang mesin 6, setelah kita tadi berhubungan dengan tangan satunya itu di angka 1, maka yang kedua, yang tangan keduanya adalah di mesin keempat. Betul ya? Mesin keempat. Oke, kita cek. Oke, 2 dan 4, benar ya, 2 dan 4. Oke. Nah, berarti di sini kita coret untuk yang mesin 1, mesin 6, mesin 1, mesin 6, ini sudah dicoret. Oke. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita akan melihat bahwa angka 2 setelah ini kita akan memilih yang paling tinggi. Yang paling tinggi ini ada di hubungan antara mesin 3 dan mesin 4. Mesin 3 dan mesin 4. Angkanya 200. Maka di samping 4 ini saya pilih 3. Oke. Nah, setelah kita lihat 3 ya, berarti angka 4 sudah tidak bisa. Selain dari angka 3, yang tersisa adalah untuk yang 3, tadi kan sudah dipilih 4, maka pilihannya ke-2 atau ke-5. Nah, maka di samping 3 ini adalah berarti dia adalah 5. Karena tadi di samping mesin 3, ya, selain 4, kalau yang 2-nya 75, 60, dikarenakan 2 dari 5 ke tadi kata Pak Bagus, dari 3 ke 1 itu nggak ada koneksi ya kalau nggak salah, betul ya? Dari 3 ke 1 atau 3 ke mana ya? Yang saya lupa itu, sudah tidak ada koneksi, maka dipilihlah angka 5. Just correct me if I'm wrong. Dan akhirnya 5, seperti itu. Jadi itu yang saya buat agar supaya teman-teman bisa ini diisi korelasi antar mesin ya, hubungan antar mesin ya, interaksinya ternyata berapa, lalu lebar mesinnya dan jaraknya. Baik, sampai sini ada pertanyaan rekan-rekan semua berkaitan dengan MST? Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Maaf, Pak Nanang, tadi untuk yang pengisian ketiga dan keempatnya itu saya tadi kurang mengikuti ya Pak. Bagaimana tadi ya Pak? Oke, yang third dan yang fourth-nya ya. Oke, Iya baik. benar Pak. Baik, makasih Mada. Jadi setelah berarti yang first sama second-nya sudah paham ya, first sama second-nya. Jadi kita memilih angka yang terbesar yaitu 340, 1 dan 6 ya yang ada di sini. Lalu setelah 340, angka kedua terbesar yang menghubungi 1 adalah mesin nomor 2, betul ya. Maka dari itu di 1 ini saya gandengkan mesin 1 selain dari mesin 6 ya. Kan tadi 1 tangannya sudah tergandeng ke mesin 6. Itu tergandeng ke mesin 2. Sedangkan mesin 6 kita lihat setelah 340 ada 204, ini ada di mesin 4. Maka gandengan untuk mesin 6 ini selain dari 1, maka dia ke 4. Oke. Nah, setelah saya mengisi 1, 2, 6, dan 4, otomatis di bawahnya ini akan terisi seperti ini. Jadi untuk Google Spreadsheet ini hanya mengisi area-area yang berwarna kuning. Ya, saya ingatkan kembali, agar supaya formulasinya tidak berubah, hanya diisi untuk bagian-bagian yang warna kuning. Nah, kita lihat di sini, setelah kita sampai pada bagian ini,
Lalu kita mencari mana yang nilainya paling tinggi. Nilainya yang paling tinggi adalah 200, betul ya? Ya, betul ya, Agung ya. 200 di sini ya. Nah, 200 ini menghubungkan antara mesin 4 dan mesin 3. Oke, berarti prioritas utamanya adalah setelah mesin 4 ini, di mana satu tangannya itu terkoneksi ke mesin 6, maka satu tangannya lagi terkoneksi ke mesin 3. Oke ya. Nah, selanjutnya setelah mesin 3 terpilih, berarti mesin 4 ini sebenarnya dia sudah habis ya. Mesin 4 ini sudah tidak bisa digunakan lagi ya. 4 ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Oke. Tinggal tersisa mesin 5. Oke, kita lihat di mesin 5. Nah, mesin 5 ini sisanya hanya tinggal gandengannya adalah mesin 2 dan mesin 3. Tadi seperti Pak Bagus yang sampaikan, kita bebas untuk memilih ya, bebas untuk memilih apakah kita ingin memilih di samping 3 ini adalah 4 ke 3 benar ya, 3. Apakah di samping 3 ini adalah 5 ya kan, karena di sini ataukah 5-nya ini ada di sampingnya 2. Tetapi tadi Pak Bagus kalau nggak salah beliau itu merekomendasikan untuk mesin 5 ini digandengkan dengan mesin 3. Dikarenakan teman-teman lihat di sini yang baris 5, 0, 60, 60, 34, strip 72. Mesin 5 ini tidak memiliki koneksi dengan atau interaksi dengan mesin 1. Jadi kalau misalkan dia ditaruh di sini, mesin 5 ya. Nah, ketika 5, 2 ke 1, nah 5 ke 1-nya ini dia tidak ada koneksinya. Jadi maka dari itu, Pak Bagus merekomendasikan untuk mesin 5 digandengkan dengan mesin 3. Jadi urutannya adalah 2, 1, 6, 4, 3, dan 5. Seperti itu, Pak Agung. Sudah cukup jelas? Ya, baik Pak, saya sudah paham. Oke, baik. Ya, makasih Baik. banyak. Ya, sama-sama. Yang lain kira-kira ada yang masih belum jelas untuk MSP? Oke. Nah, sebenarnya teman-teman untuk kan terkadang dalam implementasi layout facilities ini ya atau desain facilities ini bukan hanya pabrik ya. Teman-teman juga nanti bisa juga dalam bentuk misalkan ruangan, ya, misalkan dalam bentuk ruangan. Jadi dari tiap-tiap ini mesin ini bisa diganti nanti ruangan. Sebagai contoh misalkan kita mengambil studi kasus di bank. Di bank itu biasanya ada area-area, mulai dari area yang satu misalkan area teller atau security ya, security. Lalu yang kedua adalah teller, yang ketiga adalah ruang tunggu, yang keempat adalah customer service, yang kelima adalah ruangan staff, yang keenam adalah ruang meeting, yang ketujuh mungkin toilet, yang kedelapan mungkin ruang penyimpanan dokumen, 9 dan lain-lainnya. Nanti kan teman-teman ada yang mengambil studi kasus bank dan beberapa contoh yang lainnya. Nah ini nanti bisa teman-teman buat korelasi misalkan antara teller dengan ruang tunggu ya, teller dengan ruang tunggu korelasinya itu seberapa kuat gitu kan. Misalkan kita buat skala sampai 20 ya, 1 sampai 20, maka karena dia sangat kuat, maka kita berikan hubungan antara teller dengan ruang tunggu adalah 20. Karena sering gitu. Lalu customer service dengan ruang tunggu. Nah, hubungannya sangat kuat gitu kan, berarti 20. Customer service dengan teller kadang suka ngeprint kan seperti itu. Nah, berarti bisa kita berikan angka 15 gitu, seperti itu. Ruangan staff dengan ruangan tunggu kadang nggak ada kaitannya, maka kita bisa berikan nilai 5 gitu, seperti itu. Ruang security dengan ruang tunggu ini dikarenakan dia ini berarti biasanya dia 20 gitu, seperti itu. Nah, dari situlah nanti
ditambahkan lagi lebar dari ruangannya, ya. Lalu jarak dari ruangannya ini mungkin bisa kita berikan 1 meter atau setengah meter, ya, seperti itu. Nah, lalu dari inputan-inputan tersebut kita bisa membuat siklus gitu ya. Seharusnya ruangan ini sampingnya apa, ruangan ini sampingnya apa, ruangan ini sampingnya apa, ruangan ini sampingnya apa, seperti itu. Jadi urutan dari ruangan ini bisa kita urutkan ya, seperti itu. Ini kalau misalkan kita mengambil studi kasusnya di bank ya, seperti itu. Jelas ya teman-teman semua? Oke, kalau seandainya jelas kita bisa lanjut ya ke pembahasan yang kedua ya.